Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tak sungkan memuji Joko Widodo. Prabowo bahkan meminta agar Jokowi diundang dalam setiap acara peresmian proyek yang diwariskan oleh pemerintah sebelumnya. Sikap Prabowo yang enggan berjarak dengan Jokowi memantik spekulasi sekadar balas budi atau ada imbal balik yang dinanti. Presiden Prabowo Subianto sepertinya belum ingin menyudahi bulan madu politiknya dengan Joko Widodo. Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo tak sungkan menebar pujian untuk Jokowi. Ia berkali-kali menyampaikan rasa terima kasih karena belum genap 5 bulan menjabat, sudah panen proyek besar warisan sang pendahulu. Prabowo bahkan meminta agar Jokowi diundang dalam setiap acara peresmian proyek yang diwarisi pemerintahan sebelumnya. Bahwa persiapan Bank Emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, lebih dari 4 tahun. Takdir saya bahwa saya yang resmikan. Sekali lagi saya harus ucapkan terima kasih Pak Jokowi. Harusnya tolong seskap ya, kalau ada program yang jasanya pemerintah sebelumnya banyak, presiden sebelumnya harus dihadirkan juga. Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf Pak Jokowi. Bapak yang bekerja keras dengan menteri-menteri Bapak. Padahal menteri-menteri Bapak banyak yang saya pakai juga. Sulit memungkiri bila keberhasilan Prabowo menduduki kursi RI 1 setelah 3 kali gagal murni diraih dari peluh sendiri. Prabowo pun berterus terang bahwa kemenangannya di Pilpres 2024 lalu tidak luput dari andil Jokowi. Sikap Prabowo yang enggan menjaga jarak dengan Jokowi pun memantik spekulasi. Sekadar balas budi atau ada imbal balik yang dinanti. Pak Prabowo ingin bahwa presiden-presiden sebelumnya yang pernah menggagas, memulai terhadap kegiatan ataupun program-program pembangunan lainnya pada waktu peresmiannya diundang. Jadi memang saya kira ini dalam konteks berbicara dulu Pak Jokowi menggagas bank ini, dan ya pada setiap siapapun yang menggagas Pak Prabowo ingin mengundang. Saya kira ini didasari oleh jiwa kenegarawanan yang tentu harus mengingat siapa yang menggagas atau yang memulai awalnya. Menurut saya baik-baik saja gitu ya. Siratnya begini, Pak Prabowo mau kasih tahu kepada Pak Jokowi, saya ini orang tahu berterima kasih loh pada orang yang berbuat baik kepada saya. Saya bukan tipe orang yang melupa kebaikan orang lain. Itu pesan dia. Sebenarnya itu yang harus dilihat, jadi jangan lihat di permukaan. Itu Pak Prabowo mau konfirmasi bahwa memang pemilu 2024 itu Jokowi cawe-cawe. Ya, menggunakan kekuasaannya untuk ikut memenangkan Gerindra kan begitu. Dengan narasi keberlanjutan, Prabowo kelimpahan banyak proyek strategis beranggaran fantastis. Prabowo mesti merangkul kekuatan politik yang masih loyal terhadap Jokowi dari kalangan pemerintah dan dunia usaha. Jangan sampai stabilitas politik goyah lantaran muncul oposisi dari kubu Jokowi. Dalam perspektif realisme politik, keputusan yang diambil ini juga bisa dilihat sebagai strategi Prabowo ya, untuk merangkul elemen-elemen
kekuatan politik yang masih loyal pada Jokowi. Jadi Jokowi tetap mempunyai pengaruh politik yang signifikan ya sampai saat ini. Meskipun nanti saya tahu akan berkurang pengaruhnya. Jadi dia masih punya pengaruh politik, baik melalui bekas Projo dulu ya, ataupun jaringan-jaringan kekuatan di pemerintahan dan juga di dunia usaha. Jadi dengan melibatkan Jokowi dalam proyek-proyek strategis, saya kira Prabowo bisa menjaga stabilitas politik dan juga menghindari kemungkinan oposisi dari kubu Jokowi. Tapi politikus Partai Gerindra, Dhanil Ansar Simanjuntak, menampik bila kemesraan Prabowo dan Jokowi semata-mata urusan politik praktis. Prabowo sejatinya ingin melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya. Prabowo ingin mematahkan tradisi presiden-presiden sebelumnya yang terbiasa tidak bertegur sapa dengan para pendahulunya. Maka tak heran bila dalam sejumlah kesempatan publik disuguhkan pemandangan keakraban Prabowo bersama Jokowi dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Saat retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, ketiganya berkaraoke bersama. Lalu pada peluncuran Danantara, Jokowi dan SBY juga hadir mendampingi Prabowo. Meski Megawati tak hadir dalam dua kesempatan itu, tapi Dhanil bilang hubungan Prabowo dengan seluruh presiden sebelumnya baik-baik saja. Hubungan Pak Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi baik sekali, solid. Pun demikian dengan Pak SBY, Presiden ke-6 kita. Kemudian demikian juga dengan Ibu Megawati. Jadi seperti sering saya jelaskan, politik Pak Prabowo itu adalah politik akumulatif advantage, artinya mengakumulasikan kebaikan-kebaikan yang sudah dimulai oleh para pemimpin-pemimpin bangsa sebelum Pak Prabowo, kemudian mendelegasikan hal-hal yang buruk yang punya dampak jelek bagi bangsa tentu tidak perlu ditiru dan kita perbaiki semaksimal mungkin. Prabowo dan Jokowi memang memainkan relasi tak biasa. Ini untuk pertama kalinya presiden yang tengah berkuasa rukun bersanding dengan pendahulunya. Prabowo selalu menggandeng Jokowi, berjalan beriringan.